Memang mulutnya, suaranya muadzin, tapi hakikatnya panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mumpung nama masih melekat, ya, mumpung namanya masih ada di badannya, kalau dipanggil kita nyaut, maka panggilan Allah juga harus kita nyaut. Cuman banyakan begitu dipanggil, kira-kira kupingnya denger nggak? Kupingnya? Kupingnya mah dengar ketika dipanggil oleh Allah, hayya 'alas shalah, tapi badannya orang nyampe ke masjid. Badannya orang nyampe ke masjid, orang nyampe ke musola ke ada. Hah? Ada juga yang rumahnya nempel sama masjid. Hah? Rumahnya nempel sama masjid, rumahnya nempel sama musola. Setiap hari dipanggil 5 kali, hayya 'alas shalah. Iya. Orang nyampe. Kalau yang namanya ziarah kembali nyampe. Ziarah. Orang sabotase kayaknya Pak. Hah? Ada yang sabotase kayaknya. Sabotase Pak. Sabotase tuh benar tuh. Rasanya dia di tukang soda. Ziarah nyampe yang sekian ratus kilo, ya. Wisata nyampe healing ke pantai. Baru kemarin Pak Haji itu. Giliran ke masjid, giliran ke musola cuma 5 langkah orang nyampe. Jauhan masjid apa jauhan pantai? 5 langkah tuh ya. 5 langkah tuh kan. Aduh, yang belum kita. Jangan konsepnya kan. Jangan 5 langkah. Alam kubur. Ya, ini ada kaitannya ntar, ada lanjutannya. Lanjut. Pokoknya saya pernah ramen. Iya. Lanjut Pak Haji. Jadi yang pertama, ya, bicara kematian, yang pertama pindahnya nama dari yang melekat di badan pindah ke mesan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pindah rumah. Dari rumah masa kini ke rumah masa depan. Nih rumah masa kini kita nih, yang lebarnya kadang-kadang ada yang 5 kali 10, ada yang 10 kali 10, ada yang 20 kali 20, ada yang bahkan ada yang mungkin rumahnya 1000 meter. Ya, rumah kita bakal pindah dari yang tadinya tuh rumah masa kini kita pindah ke rumah masa depan yang cuma 2 kali 1 meter. Pindah nggak? Pindah nggak? Nih Bu Taslimah, nih rumahnya gede nih. Masya Allah, berapa meter kira-kira? Hah? Iya. Sekarang dia sudah pindah ke rumah masa depan yang cuma 2 kali 1 meter. Ya, setiap hari sebenarnya kita dipanggil sama kuburan 5 kali. 5 kali. Kata kubur, ana baitul wahdah, aku ini tempat bersendirian. Yang pertama tuh panggilan sama kita tuh,
Kita dipanggil 5 kali, cuman untungnya kuping kita budek. Kuping kita budek. Kalau kuping kita dengar, pasti kita nggak bisa tidur, gelisah. Kenapa? Karena dipanggilin melulu, Pak Udin, Pak Udin, Pak Ahmad, Pak Ahmad, dipanggilin melulu tuh kita sama bubur. Boy. Panggilin boy. Panggilin sama kuburan, boy. Satu hari 5 kali kuburan manggil kita. Yang pertama kata kubur, ana baitul wahdah, aku tempat kesendirian. Siapapun yang masuk rumah masa depanku cuma sendiri, nggak ada temennya. Kalau dulu waktu kita di rumah masa kini kita, alhamdulillah kita bisa kumpul dengan keluarga kita. Suami kumpul dengan istri, istri kumpul dengan suami, kumpul dengan anak, kumpul dengan mantu, kumpul dengan cucu. Semuanya kumpul ketika kita ada di rumah masa depan kita, rame. Tapi begitu kita pindah dari rumah masa kini ke rumah masa depan yang lebarnya cuma 1 kali 2 meter, ya, kubur bilang ana baitul wahdah, aku tempat kesendirian. Cuman hebat sekarang mah kuburan ada yang seharga rumah. San Diego. Kuburan ada yang seharga rumah. Kalau rumah harganya 1 miliar mah wajar. Ya, kenapa? Lebar, gede, luas, ya. Di dalamnya ada AC-nya. Kalau rumah 1 M atau 2 M. Tapi kalau kuburan 2 M. Pak, kuburan 2 M. Ada nggak? Hah? No? Di Kerawang kuburan San Diego. 2M. Kira-kira kalau kuburan 2M ada kolam renangnya nggak ya? Ada di atas. Masya Allah. Ya, kuburan sampai 2M. Seharga rumah. Padahal yang penghuninya belum tentu selamat. Panggilan kedua, ana baitul julma, aku tempat kegelapan, kata kubur. 2. Iya. Siapapun yang masuk ke kubur, begitu digali, dibikin liang landap, kemudian dia masukin, ya, ditimbuk, ya, ditutupin apa, dinding arif. Tahu dinding arif? Iya. Kalau dulu mah pakai bambu, kalau sekarang mah bambunya udah susah, pakai papan. Sebelum kita ditimbun tanah, ya, ya dibatasin oleh dinding arif, baru ditimbun sama tanah. Gelap, tidak ada cahaya. Kalau sekarang kita di rumah kita nih, di rumah masa kini kita, alhamdulillah, lampunya gede-gede, tuh kayak gitu tuh. Biar apa? Biar terang. Tapi begitu kita masuk nanti ke rumah masa depan kita yang cuma 2 kali 1 meter, gelap, gak ada lagi cahaya. Siapa yang akan memberikan cahaya penerangan? Bener gak tuh? Bener gak tuh? Iya. Ya, kalau nggak percaya, ya coba aja jajalin. Hah? Ya kalau nggak percaya, kalau apa yang saya ngomong nggak percaya, boleh jajalin gitu. Datang ke kuburan, minta digaliin sama tukang gali. Ya, iya. Begitu sudah ditutup oleh dinding ari, ditimbun dengan tanah, diinjek-injek lagi. Udah gitu gemes banget. Iya, ini dulu nih yang suka. Masya Allah. Pak, Bu,
panggilan tadi itu, ya. Ana baitul wahda, aku tempat kesendirian. Ana baitul zulma, aku tempat kegelapan, kata kubur. Pengen gak kita punya teman? Pengen gak kita punya teman? Pengen gak kita punya teman? Enak gak kalau di dunia ini kita sendirian? Enak gak kalau di dunia ini kita sendirian hidup? Padahal banyak orang. Gak enak. Pasti kita pengen punya teman. Di mana-mana temennya banyak di dunia. Di kampung ini temennya banyak, di kampung ono temennya banyak, di mana-mana temennya banyak. Tapi begitu kalau sudah masuk ke rumah masa depan, kira-kira temennya mau nemenin orang? Temennya mau nemenin orang? Jangan kata baru cuma teman. Nih ya, suami istri yang hidupnya sehidup semati, sebantal berdua, sekasur berdua. Kalau sebelahnya meninggal dunia, mau nemenin? Hei, mau nemenin? Orang Pulang. Begini kan? Hah? Begini kan? Mau nggak nemenin? Orang nggak mau. Kalau bisa mah cepetin dikubur, cepetin dikubur, cepetin dikubur. Ya kali gitu, ya. Kalau karena rumah kita gede, kamarnya juga gede, begitu kita meninggal dunia, udah taruh aja di kamar, nggak usah dikubur-kubur. Ada nggak yang begitu? Enggak ada. Pasti pengen cepet dikuburin, keluarganya udah, ya. Makanya begitu, ya. Kita meninggal dunia, semua apa yang sudah. Kalau kita pengen punya teman dikubur tuh tadi tuh, ya. Yang kubur itu tempat ana baitul wahdah, ana baitul zulmah, ya. Kata Nabi, qiraatil Qur'an. Banyakin baca Qur'an. Nanti Quran itu akan dibentuk oleh Allah menjadi satu makhluk yang akan nemenin kita di kubur kita. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safiyan li ashabi. Baca Al-Qur'an. Kenapa? Karena nanti di yaumil qiyamah, ya, di dalam kubur kita akan ditemani oleh Al-Quran yang kita baca setiap hari. Kira-kira tiap hari kita baca Quran apa? Kemarin doang Ramadan. Hah? Baca? Alhamdulillah. Baca Quran, iqra'ul Quran. Kata Quran begitu kata Nabi dalam sabdanya, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safiyan li ashabi. Dia akan memberikan syafaat bagi orang yang senantiasa baca Quran. Sekarang ini banyak komunitas, ada one day one ayat, ada one day one juz, tinggal terserah dah, ya. Kita mau jadi kelompok yang mana? Ya, satu hari satu ayat silahkan. Yang penting buka Quran, baca Quran. Mau one day one juz, satu hari satu juz, silahkan. Ya, saya punya grup yang namanya Khatmul Quran. Ya, itu di grup ada 30 orang setiap hari baca Quran. Paling tidak 3 hari khatam. 3 hari khatam baca Quran. Memang mesti dipaksain. Berat. Baca Quran kalau nggak dipaksain berat rasanya. Ya, apalagi orang yang masih sibuk dengan urusan dunianya, yang masih sibuk dengan urusan kerjaannya, yang masih sibuk dengan urusan dagangnya, ya pasti ninggalin Quran. Ya,
paling tidak 3 hari, atau bikin grup seminggu harus hatam. Nih 30 orang ya, baca di rumah masing-masing. Kalau sudah hatam, kalau sudah selesai 1 juz, lapor ke admin ya, nanti dicontreng. Kalau sekarang dia juz 1, besok minggu kedua dia juz kedua, minggu ketiga juz ketiga, minggu keempat juz keempat, minggu kelima, terus sekarang begitu. Harus dipaksain. Kalau enggak, apalagi memang orang yang udah males baca Quran, udah ya. Untungnya kemarin masih ada Ramadan. Bacanya bulan Ramadan. Untung masih ada Ramadan, kita masih bisa baca Quran ya. Iya, jangan sama sekali tinggalin Al-Quran ya. Tak, saya belum bisa baca Quran ya. Apa yang kita bisa baca? Fatihah. Bisa nggak Fatihah? Baca sebanyak-banyaknya, 1 hari 1000. Bener nggak tuh? Bener nggak tuh? Lah iya, kita harus punya amalan andalan yang orang lain nggak tahu tuh amalan. Kita baca, meskipun mungkin kita nggak bisa baca Quran semuanya, bisa sampai hatam 30 juz, tapi paling tidak ada yang kita amalin. Entah itu Fatihah, entah itu Kulhu, Al-Ikhlas ya, 1 hari 1000. Bisa nggak? Bisa nggak? 1 hari 1000 ya. Kalau baca Kulhu 1 hari 1000 cuman kira-kira setengah jaman ya. Iya, 1 hari 1000 nih ya. Pegang tasbih cuman 10 putaran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu 1000 kali cuma setengah jam. Makanya kalau bisa bacanya ba'da subuh, belum ngapa-ngapain, belum sarapan uduk, belum sarapan uduk, belum ngopi. Iya, baca dulu ba'da subuh. Jadi ada amalan andalan yang akan nemenin kita nanti ketika kita masuk ke rumah masa depan kita yang gelap, yang kita sendirian, gak ada temennya. Cuman Al-Quran nanti yang akan memberikan syafaat kepada kita. Mau nggak nih kita ngamalin? Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa ngamalin ya. Ada amalan andalan. Kalau nanti kita ditanya oleh baginda Nabi kita, paling tidak begitu ya. Saya ngamalin alhamdulillah Kulhu 1000 setiap hari. Oh iya. Coba kalau kita nggak punya amalan, sholat ya biasa-biasa aja ya. Puasa cuman Ramadan, ilah-ilah Ramadan doang. Sedekah pelitnya naudzubillah. Apa yang mau diandelin? Ya. Ketika kita pindah rumah dari rumah masa kini kita nih yang luas, yang terang, ke rumah masa depan kita, ya mudah-mudahan kita punya tuh yang namanya ya baca Quran atau amalan andalan yang akan nanti kita bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang pindah kehidupan kita, pindah dari atas dunia ke bawah dunia, dari atas tanah ke bawah tanah. Biasanya umur kita nih ya nggak beda jauh dari umurnya Nabi kita Muhammad. Berapa tahun? 63, antara 60 sampai 70. Yang udah di atas 80 udah jarang. Apa artinya? Kehidupan dunia kita cuma sebentar. Nih kita ada di alam dunia, di atas tanah. Lebih lama orang yang hidup di bawah tanah. Mana?
lamaan. Orang yang hidup di atas tanah apa yang di bawah tanah? Di bawah tanah. Jadi kalau kita pergi jarah nih, apalagi Wali Songo, mungkin kehidupan orang-orang yang kita ziarahi yaitu tadi antara 70, 80, paling banter 100. Nah begitu kita ziarah, kita lihat tuh lahirnya tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, ya, wafat tanggal sekian, bulan sekian, paling antara 70, 80, taruhlah paling banter 100 tahun. Tapi begitu kita ziarah sudah 400 tahun, 500 tahun dia menghuni alam barzakh. Hidup kita di alam dunia ini cuma sebentar, 70 tahun, 80 tahun. Kalau diukur dengan kehidupan akhirat yang 1000 tahun, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kata Quran begitu, satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Kalau kita misalnya umur 70 tahun atau 80 tahun, ya, kalau diukur dengan yang umur akhirat cuma 2 jam. Cuma 2 jam. Padahal kita kayaknya hidup di atas dunia lama banget. 70 tahun aja lama banget, 80 tahun lama banget perasaan kita. Padahal kalau diukur dengan umur akhirat, ya, kehidupan akhirat yang satu hari 1000 tahun dunia, umur kita cuma 2 jam. Umur kita cuma 2 jam. 2 jam lama apa sebentar? 2 jam lama apa sebentar? Sebentar. Jadi perbedaan antara umur kehidupan dunia dengan umur kehidupan di bawah tanah jauh lebih lama. Umur Nabi kita cuma 63 tahun. Sekarang itu udah berapa tahun? Hijriah 1446 Hijriah. Masya Allah. Udah lama, udah ribuan tahun. Padahal umur kehidupannya cuma 63 tahun. Para imam mazhab umurnya antara 50-60 tahun. Tapi kematiannya dia hidup di alam barzakhnya ratusan tahun, bahkan ribuan tahun. Imam Ghazali, ya, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, antara umurnya ya paling 60-70, ya. Tapi begitu sampai sekarang kita ngalamin, Masya Allah, sudah ribuan tahun. Makanya nih sadar, yang umurnya udah 70, ya, yang umurnya apalagi udah lebih, dapat bonus. Lebih lama hidup di bawah bumi ketimbang di atas bumi, ya. Makanya mudah-mudahan, ya, ini menjadi peringatan buat kita semua. Ketika kita datang nih ke majelis takziah kayak begini, sebenarnya hakikatnya kita sedang diingetin. Pak, Bu, nanti kita kayak si almarhumah, ya, kita pun bakal nyusul, kita pun bakal ngalamin kayak begitu, ya. Kalau dulu kita gagah, begitu kita sudah terbujur kaku, nggak ada lagi, gagah kita udah hilang. Kalau kita masih waktu itu masih muda, begitu kita terbujur kaku, udah nggak punya kekuatan, kemudaan kita hilang. Apa yang mau kita banggai? Makanya nih, ketika kita datang ke majelis takziah, Bapak bil mauti wa idza, cukup kematian saudara kita, keluarga kita, kawan kita, tetangga kita yang meninggal dunia. Cukup itu menjadi nasihat buat kita semua yang masih hidup di alam dunia, bahwa kita pun bakal seperti yang kita datengin.
yang kita takziahin. Kalau sekarang kita berada di rumah ini, mungkin besok kita yang akan didoain. Mungkin kita besok yang akan ditakziahin. Mungkin besok kita akan yang didoain oleh tetangga kita, kawan kita. Makanya mudah-mudahan ini menjadi nasihat. Udah tidak ada nasihat yang lebih ampuh, tidak ada nasihat yang lebih utama kecuali kematian. Ya, makanya kenapa kain kapan, woi, kain kapan gak ada kantongnya, Pak, Bu, kenapa kain kapan gak ada kantongnya? Yang ketika kita hidup begitu kita sibuknya nyari apa sibuk? Nyari apa? Nyari duit. Pergi gelap, pulang gelap. Sampai anak kagak kenalin. Kita ngurusin dunia aja, pergi gelap, pulang gelap, ya, pergi, ya, waktu subuh. Kadang-kadang saya keluar dari rumah ke Al-Qurban, ada orang yang udah pergi kerja, padahal belum ajan, belum ajan, udah pergi kerja. Woi, subuh gelap, udah pergi kerja. Pulangnya gelap lagi, ya. Pergi anaknya masih tidur, pulang anaknya udah tidur. Begitu mendusin anaknya, siapa di sebelah gue ya? Saking sibuknya ngurusin dunia, saking sibuknya ngurusin kerjaan, saking sibuknya ngurusin dagangan, ya, Masya Allah, kita kumpulin, ya, makanya kita diingetin alhaakumut. Kita diingetin oleh Allah alhaakumut takasur, ya, Masya Allah, kita sering berbegah-begahan, kita bangga-banggain tuh kalau kita banyak harta. Padahal ketika kita meninggal dunia tadi tuh kain kapan kita nggak ada kantongnya. Kenapa? Yang kita punya, harta yang kita cari, harta yang kita kumpulin, biar kata banyak, emas kita banyak, harta kita banyak, ya, uang yang paling kecil 100 perak pun nggak boleh dibawa. Uang yang paling kecil kan cuma 100 perak ya, bener nggak? 100 perak aja nggak boleh dibawa, apalagi yang merahan, apalagi yang biruan, apalagi yang hijauan, apalagi yang abu-abu. Nggak boleh dibawa, meskipun waktu kita hidup di alam dunia nggak sempet ibadah. Kenapa? Nggak cari duit, ngumpulin duit, ya, ngumpulin harta, sibuk pergi pagi, pulang gelap. Masya Allah. Jadi peringatan buat kita semua. Mari, ya, mumpung nama kita masih melekat di badan, ya, panggilan Allah senantiasa bisa kita penuhi, ya, dan mudah-mudahan, ya, kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dipanjangin umur kita, dan mudah-mudahan diberkahkan kehidupan kita. Dan kita doain nih almarhumah Ibu Tasliyah, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang mulia, senantiasa diterima amal-amal kebaikannya, dimaafkan segala kehilafannya, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mungkin ini yang